I'tikaf adalah ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Hendaknya engkau Ibrahim dan Ismail bersihkan Masjidil Haram untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang ruku' dan sujud. Jadi bersihkan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari kotoran dan dari kesyirikan, dari kenajisan agar bisa digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, war-ruk'a'is sujud, orang yang salat. Berarti i'tikaf itu ibadah yang mulia. Ya. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Ya. Oleh karenanya i'tikaf dikerjakan oleh Nabi tiap tahun. Rasulullah SAW i'tikaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah terhalangi tidak bisa i'tikaf di bulan Ramadan, maka beliau mengqadha di bulan Syawal. Bahkan telah kita jelas Rasulullah pernah salat i'tikaf sebulan penuh. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di akhir hayatnya i'tikaf 20 hari terakhir. Ya, jadi i'tikaf itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna i'tikaf? I'tikaf dalam bahasa Arab artinya melazimi. Ukuf itu artinya melazimi. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berkata tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya yang mengingkari kaumnya nongkrong di berhala-berhala disembah. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ya, apa ini patung-patung yang kalian nongkrong di situ? Kalian apa? Melazimi patung tersebut. I'tikaf di patung-patung. Di orang penyembah berhala juga i'tikaf di patung untuk menyembah patung-patung tersebut. Ya, sama seperti perkataan Nabi Musa kepada Samiri, ya, "Wanzur ila ilahika alladzi dhalta alaihi aqifa." Ya, lihatlah kepada Tuhanmu yang kau senantiasa i'tikaf di Tuhanmu tersebut, patung sapi. Ya, jadi i'tikaf artinya melazimi. Jadi beribadah dalam rangka melazimi masjid dalam rangka beribadah. Jadi i'tikaf maksudnya melazimi masjid, luzumul masjid. Luzumul masjid itu namanya i'tikaf, melazimi masjid, nongkrong di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada i'tikaf, ya. Baik. Apa itu hakikat i'tikaf? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan hakikat i'tikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalqi wal ittisal li khidmatil khaliq. Artinya memutuskan segala hubungan dengan makhluk dalam rangka untuk menyambung hubungan untuk beribadah kepada pencipta. Ini hakikat i'tikaf. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf bukan cuma di masjid, bahkan beliau membuat semacam kemah-kemahan. Masuk ke dalam kemah-kemah tersebut. Ya, padahal sahabat juga semua sibuk beribadah, tapi untuk menyempurnakan putus hubungan dengan makhluk, maka Nabi sampai buat semacam apa? Kemah-kemah. Jadi kalau ternyata di masjid i'tikaf tidak begitu ramai, kita bikin aja kemah-kemah di pojok. Kalau memang memungkinkan. Kalau pesertanya ramai, jangan. Karena kita mengambil jatah orang atau hak orang lain. Ya. Jadi untuk menyempurnakan, memutuskan hubungan dengan makhluk, maka Nabi membuat semacam kemah-kemahan. Ya. Ada waktunya berinteraksi, sholat malam, kita kala baca Quran, tapi ada waktunya menyendiri. Jadi Anda kalau ingin i'tikaf, berusaha wujudkan hakikat i'tikaf ini. Semakin Anda terputuskan dari hubungan dengan manusia, maka itu i'tikafnya semakin baik. Semakin Anda berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf kurang sempurna kalau ternyata seorang i'tikaf kemudian masih terus Facebookan, masih tulis status, ya. Tulis status, sempat-sempatnya tulis status, kemudian lagi baca komentar dikomentari lagi. Kapan? Habis waktu, ya. Habis waktu. Kemudian i'tikaf tapi grup WhatsApp 20 tidak live semua. Makanya saya anjurkan live semua grup, ya. Kalau sudah i'tikaf, live aja, nanti masuk lagi belakangan, apa. Supaya sempurna, karena orang terganggu. Ya, kalau HP nyala repot, ya. Sebagian orang kalau istrinya ketinggalan enggak apa-apa, tapi HP-nya ketinggalan dia bingung. Kalau internet mati bingung dia. Kenapa? Ya, orang sekarang dunia internet, ya. Jadi kalau i'tikaf kemudian WhatsApp jalan terus, WhatsApp tersisa buat istri oke, buat anak oke, tapi grup-grup tinggalin aja. Karena sebagian orang enggak ngerti kita sedang i'tikaf. Dia kirim berita, kita gatal untuk lihat. Akhirnya waktu habis untuk melihat dunia, ya. Apalagi sedang i'tikaf kemudian jualan online ini. Enggak boleh. Jadi saya sarankan putus hubungan ketika sedang i'tikaf. Kalau bisa i'tikaf sendiri, orang tidak kenal lebih baik. Sudah ente sibuk sendiri.
Kalau iktikaf bawa rombongan, ya enggak apa-apa, enggak dilarang. Tapi jangan bawa rombongan rame-rame, ini ngobrol ya. Nanti malam iktikaf ya. Kamu bawa ini ya, tahu goreng, saya bawa tempe goreng, kamu bawa ini. Kamu bawa kopi ya, bawa teh, udah iktikaf. Warung kopi pindah ke masjid. Makan semua sampai ngobrol-ngobrol berjam-jam, ini iktikaf. Bukannya tidak sah-sah, tetapi kurang apa? Sempurna. Ya, kurang sempurna. Maka seorang berusaha menghindarkan interaksi dengan orang lain. Bahkan Imam Ahmad menganjurkan ya, kalau seorang sedang iktikaf bagi orang yang alim untuk menghentikan pengajian, tidak ada pengajian. Dahulu para ulama kalau sudah masuk 10 hari terakhir pengajian berhenti. Imam Malik pengajian berhenti. Kemudian juga yang suka ngajarin Quran, Iqra, ya, dia Iqra'il Quran, dia ngajarin Al-Quran, ada yang ngajarin tajwid, ada orang setoran sama dia, kata Imam Ahmad kalau bisa diberhentikan. Saatnya baca Quran sendiri. Ini sekedar anjuran agar seorang bisa benar-benar murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlarang. Ya. Tapi kenyataannya saya lihat praktek-praktek masjid-masjid dan saya sering juga ngisi pengajian di malam-malam iktikaf. Tidak semua orang mampu ibadah sendiri. Tadi baca Quran melulu dia enggak kuat ya. Akhirnya dia pingin selingannya HP ya. Lihat berita WhatsApp ya. Maka tatkala daripada selingan dia lihat kabar-kabar, mending selingan dibuat pengajian. Jadi bagus juga memang ada sebagian panitia iktikaf minta ingin ada pengajian. Karena memang sholat pun tidak bisa lama-lama, imamnya pun tidak kuat. Mau imam 3 jam orang nggak kuat ya. Imamnya bisa dilemparin sama 3 jam lama sekali ya. Ya, 1 jam itu sudah luar biasa. 1 jam sudah luar biasa ya. Dan yang berat ya. Itu membayangkan sholat 2 jam, apalagi qiyamul lail 2 jam seperempat, 13 rakaat itu cukup kemeng kaki ya. Nah, saya berapa kali sholat di Masjid Nabawi, ya, sholat jam 1 sampai jam 3 seperempat, kalau lagi sujud kita dengar orang ngorok di sebelah. Benar, ngorok. Benar-benar ngorok, beneran, tidak main-main. Tapi waktu Allah Akbar dia bisa bangun juga, Masya Allah. Benar ya. Terkadang kita sadar ngantuk, kita bisa mimpi dalam sujud tersebut. Saya mungkin ngorok pun saya tidak tahu yang dengan orang lain kan. Tapi intinya benar-benar capek, berdirinya capek, sujudnya juga lama ya. Karena waktunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghidupkan hal tersebut tidak siap, belum tentu masyarakat kita siap. Ya, belum tentu masyarakat kita siap. Jadi orang enggak mau iktikaf, kenapa? Aduh, berat sekali salatnya. Akhirnya orang salat pun malam pun 1 jam sudah maksimal ya. Setengah jam saja sudah lumayan ya. Nah, akhirnya banyak waktu-waktu yang bengong, sebagian panitia mengadakan pengajian. Ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah, enggak dilarang. Bisa andainya seorang bisa mengondisikan dirinya tidak interaksi dengan orang lain, itu maka yang terbaik. Sebagian tempat saya lihat, saya pernah pergi ke sebagian teman-teman iktikaf, mereka iktikaf di bagian bawah, atas orang banyak iktikaf, di bagian bawah juga ada tempat iktikaf, mereka buat kemah-kemah di bagian bawah. Ya. Masya Allah ya, tapi jangan iktikaf berdua sama istri, jangan. Satu kemah bahaya. Istri tempat lain, kita tempat lain, jangan satu kemah sama istri. Bisa berubah jadwal gitu ya. Jadi kalau bisa buat kemah ini terbaik, tapi kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan karena kondisi masjid yang mungkin sempit, sementara peserta iktikaf sangat-sangat banyak. Alhamdulillah sekarang sunnah iktikaf di mana-mana, alhamdulillah. Ya. Hidup banyak orang ingin iktikaf. Maka panitia yang menyediakan, Masya Allah, mudah-mudahan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hakikat iktikaf, memutuskan segala hubungan dari makhluk dan berusaha untuk konsentrasi penuh beribadah kepada Allah, baik dengan salat, baik dengan berzikir, baik dengan berdoa, baik dengan baca Quran. Pokoknya dia konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana tempat iktikaf? Iktikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggaul istri-istri kalian sementara kalian iktikaf di masjid. Allah mengatakan aakifuna fil masajid. Iktikaf harus di masjid. Masjid bagaimana? Yaitu masjid yang benar-benar adalah masjid. Selama namanya masjid, fungsinya sebagai masjid, secara syariat itu namanya masjid, maka boleh iktikaf di situ. Oleh karenanya, Allah mengatakan di antara makna masjid, yaitu masjid tersebut adalah milik kaum muslimin, wakaf untuk kaum muslimin. Ya. Bisa jadi masjid tersebut di bawah naungan yayasan, tapi yayasan ini membuka ini masjid buat apa? Kaum muslim. Artinya masjid tersebut tidak bisa dijual belikan. Beda dengan masjid yang misalnya di kantor, itu bukan masjid, karena itu hanya dibuat oleh kantor fasilitas untuk sholat. Suatu saat masjidnya bisa pindah ke lantai berikutnya,
Atau suatu saat masjidnya bisa ditutup kalau ganti ownernya atau ganti direkturnya, ya. Ya, atau masjidnya bisa dipersempit atau diperlebar karena itu memang bukan masjid untuk kaum muslimin, tapi masjid milik kantor, bisa diperjualbelikan. Maka masjid seperti ini tidak boleh untuk iktikaf. Paham ya? Baik, bagaimana dengan musola yang ada di kampung, Ustaz? Musola kecil kita namakan langgar atau namakan musola. Kalau musola tersebut ternyata salat 5 waktu benar-benar dan itu milik kaum muslimin seperti fasum kan buat orang umum, ya. Musola, meskipun namanya musola, itu aslinya dia masjid artinya. Sebenarnya dia masjid tapi masjid kecil. Musola itu artinya masjid kecil. Maka boleh juga untuk iktikaf. Ya. Paham ya? Apakah masjid yang di tempat iktikaf harus dilaksanakan sholat Jumat? Sebenarnya berpendapat demikian. Harus masjid yang ada sholat Jumatnya. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak harus. Pokoknya nama masjid, meskipun tidak ada sholat Jumatnya, boleh iktikaf di situ. Terus bagaimana kalau ada Jumat? Ya silakan dia keluar ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah setelah itu dia balik lagi. Nggak jadi masalah. Ini keluar yang darurat. Nggak jadi masalah. Tidak membatalkan iktikaf. Nah, paham? Baik. Masalah berikutnya. Di bagian manakah lokasi masjid kita boleh iktikaf? Jawabannya di seluruh daerah masjid, areal masjid. Apakah di tempat sholat masjid? Apakah di ruang takmir masjid? Apakah di perpustakaan masjid? Apakah ruangan bawah masjid? Yang penting itu namanya masjid. Boleh nggak di pelataran masjid? Boleh. Itu masih pelataran masjid. Tapi kalau tempat parkir bukan. Ya, tapi ruang masjid boleh. Di pelataran masjid boleh. Ya, nggak jadi masalah. Di perpustakaan, di ruang imam, ruang takmir boleh. Tapi yang lebih afdal tentunya di daerah sholat. Ya. Tapi daerah tersebut juga boleh karena Allah mengatakan silakan iktikaf di masjid. Selama itu masih bangunan masjid, maka boleh iktikaf di situ. Ya, boleh. Jadi masalah. Ya. Baik, apakah disyariatkan iktikaf hanya untuk lelaki atau wanita juga boleh? Dua-duanya boleh disyariatkan. Laki-laki boleh iktikaf, perempuan juga boleh iktikaf. Oleh karena di zaman Nabi SAW, istri Nabi juga iktikaf. Ustaz, apakah hanya nenek-nenek yang boleh iktikaf? Yang ibu-ibu muda enggak boleh? Boleh. Baik nenek-nenek maupun yang masih muda. Enggak jadi masalah. Ya. Karena istri Nabi iktikaf dan di antara istri Nabi ada yang tua 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ada istri Nabi yang masih 30 tahun ke atas dan ada yang masih muda. Ya. Tapi untuk wanita kalau ingin iktikaf ada persyaratannya. Persyaratan pertama harus minta izin suami. Karena keberadaan istri di rumah itu hak suami. Suami kerja cari nafkah, kasih dia makan, kasih dia pakaian, ya, kasih dia kebutuhan supaya dia tetap berada di rumah. Jadi keberadaan seorang istri di rumah itu hak suami. Suami pulang kapan saja istrinya harus siap sedia di rumah. Makanya kalau istri keluar rumah harus minta izin sama suami. Keluar pengajian minta izin, keluar jenguk orang sakit butuh berjam-jam minta izin, ke salon juga minta izin sama suami. Jangan nyelonong aja sendiri tidak minta izin. Harus minta izin bisa kasih suami jadwal saya begini saya minta izin ya. Yang penting suami kasih izin. Ya, apakah izin mingguan, apakah izin bulanan, pokoknya minta izin. Ya tidak semua minta izin kalau cuma pergi ke bakola beli ke kios beli sabun itu sih nggak perlu minta izin karena cuma keluar sebentar. Jadi minta izin, suami juga marah. Ini aja minta izin ya. Tapi maksudnya kalau izin yang keluar butuh waktu yang lama maka harus minta izin karena di antara hak suami yang ditunaikan oleh istri dia harus berada dalam rumah. Nah, apalagi dia ingin keluar iktikaf maka harus minta izin suami. Dan saya ingatkan sebagian suami istri alhamdulillah mereka mudah untuk iktikaf karena tidak lagi yang mereka urus. Anak-anak sudah besar, sudah pada nikah, sudah tinggal di tempat yang lain ya. Atau anak-anak pada di pondok semua. Ya enggak apa-apa iktikaf bareng-bareng. Tapi ada sebagian istri yang memang dia harus di rumah. Anak-anaknya masih kecil misalnya, anak harus dibangunkan, dibuatkan sahur, dibangunkan untuk sholat subuh dan macam-macamnya, maka saya tidak menganjurkan wanita seperti ini iktikaf. Ya. Saya tidak menganjurkan. Ya kecuali kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, maka tidak mengapa dia iktikaf ya. Ini syarat pertama harus minta izin kepada suami. Syarat kedua, ya waktu dia iktikaf, dia ke masjid harus menjaga diri. Tidak boleh dia berhias, tidak boleh dia berias, tidak boleh dia pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh dia maca, tidak boleh menampakkan kecantikannya, ya tidak boleh, karena bisa mengganggu yang lainnya. Bahkan mazhab Syafi'i yang mengatakan wanita yang masyhur bil jamal, wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Ya. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu yang lainnya. Wanita terkenal istrinya bapak itu cantik sekali, terkenal, ya, nggak bisa dihindari. Orang bilang itu ikut iktikaf nggak istrinya? Orang
bagaimana dia lewat orang pada lihat tergoda, orang lihat cantik sekali tergoda. Jadi ibu-ibu bisa nilai ya. Tanya sama suami, saya ini cantiknya seberapa? Ada orang yang cantiknya ada yang cuma nilainya 6, ada yang 7,5. Ada sebagian orang nilainya 10,5. Cantik banget, tidak wajar cantiknya. Wajar seperti ini, hendaknya jangan iktikaf kecuali mungkin dia pakai cadar. Ya, karena orang lihat pasti tergoda. Bayangkan, malam Lailatul Qadar lihat sama laki-laki. Jadi pikiran nih Lailatul Qadar lihat istri orang. Ya, nanti imamnya juga enggak khusyuk kasihan. Oleh karenanya, kalaupun dia harus ke masjid, maka harus jaga diri. Kalau dia memang cantik, dan memang ada orang cantik, wajahnya memang cantik, mau diapain? Ya, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kalau berusaha, jangan berhias, berusaha tutup wajahnya, jangan sampai dilihat apa? Laki-laki, menggoda laki-laki yang lain. Ya. Ini antara syaratnya. Dan yang ketiga, tidak boleh haid dan nifas. Tidak boleh haid dan nifas. Wanita yang haid, kalau di tengah iktikaf dia haid, maka iktikaf batal. Iktikafnya apa? Batal. Adapun wanita yang mustahadah, yang darah-darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, maka tidak mengapa. Di antara istri-istri Nabi ada yang mustahadah. Misalnya sudah penyakit darah keluar terus setelah sudah lewat jadwal haid masih terus keluar darah, namanya darah penyakit. Ada sebagian istri Nabi yang tetap iktikaf meskipun dalam kondisi mustahadah, darahnya keluar terus. Bahkan dia sholat, dia membawa semacam tosok, semacam tempayan diletakkan di bawah, dia sholat sambil darahnya terus mengalir. Ya.